Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, Pak Fikri akan melanjutkan materi pada pagi hari ini, ya. Yaitu materi kali ini adalah terkait klasifikasi, ya, menggunakan taksonomi yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Oke, namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya seperti biasa mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini ya dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya. Berdoa cukup. Oke, anak-anak bisa buka buku paket ya. Ya, pada halaman 59 hingga 61. Nah, di situ akan dijelaskan mengenai mengenai taksonomi. Oke, pada klasifikasi taksonomi ini kita akan belajar apa aja ya. Nah, kita di sini akan memberikan nama ilmiah pada makhluk hidup. Kemudian kita juga akan melakukan klasifikasi dilakukan secara bertingkat. Kemudian setiap tingkatan klasifikasi disebut dengan takson. Nah ini kuncinya di sini. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin sedikit persamaan cirinya. Ya, jadi memang semakin tinggi, berarti kelas yang paling di atas itu maka persamaan cirinya akan semakin sedikit seperti itu. Namun sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak persamaan cirinya karena akan lebih rinci. Nah, persamaannya apa aja seperti itu. Oke, next ya. Nah, perhatikan klasifikasi taksonomi berikut ya. Di sini Pak Fikri tuliskan ya atau gambarkan. Ini ada klasifikasi hewan dan klasifikasi tumbuhan. Nah, pada tingkatan klasifikasi ya hewan dan tumbuhan ya hanya berbeda pada takson setelah kingdom ya. Jika pada hewan itu takson pada setelah kingdom itu filum ya. Namun takson pada tumbuhan ya setelah kingdom adalah divisi ya. Itu adalah bedanya. Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Bisa dilihat pada halaman 60. Di situ juga sudah dituliskan ya. Perbedaannya adalah pada takson setelah kingdom ya. Jadi ini namanya takson ya. Jadi spesies, ini takson spesies. Jadi setiap tingkatan ini namanya takson ya. Genus, family, ordo. Ini pakai bahasa Inggris ya. Kelas ya, seperti itu. Ini namanya setiap tingkatan ini namanya takson. Oke, perhatikan. Contohnya di sini adalah kucing. Kucing sendiri merupakan ya dalam kerajaannya merupakan kerajaan apa ya tadi kemarin kita belajar animalia, benar sekali. Nah, animalia. Nah, kemudian filumnya di sini adalah chordata. Apa itu film chordata? Kayaknya coba cari. Nah, artinya di sini chordata ini ya mirip vertebrata ya, memiliki tulang belakang, kelasnya adalah kelas mamalia. Kemudian ordonya di sini adalah carnivore. Familinya dalam keluarga kucing-kucingannya family Felidae. Kemudian genusnya Felis.
Nah, spesiesnya adalah spesiesnya adalah kucing rumahan. Ya, jadi Felis itu nama kucingnya ya. Nah, terus nanti spesiesnya kucing apa? Kucing hutan, kucing rumahan. Karena di sini kucing rumahan, maka di sini ditulis Felis domestica. Felis itu menunjukkan genus, domestica itu menunjukkan spesies. Nah, jadi seperti itu. Jadi kucing dalam kerajaan atau kingdom Animalia. Filumnya itu Chordata atau Vertebrata, artinya hewan bertulang belakang. Kemudian kelasnya adalah mamalia, yang melahirkan dan menyusui. Kemudian ordonya, ya bangsanya itu bangsa merupakan pemakan daging. Kemudian dalam keluarga Felidae, kucing-kucingan. Kemudian dan juga jenisnya adalah jenis kucing, Felis di sini. Kemudian spesiesnya adalah domestika, kucing rumahan. Jadi Felis domestica. Ini adalah nama Latin dari kucing rumahan. Begitu juga dengan padi. Nah, padi itu termasuk dalam kerajaan Plantae ya. Kemarin kita sudah belajar dalam kerajaan Plantae. Kemudian divisinya itu termasuk spermatofita ya, tumbuhan biji ya. Ya, termasuk tumbuhan biji. Kemudian kelasnya di sini adalah Liriopsida, artinya biji berkeping tunggal ya, bijinya berkeping tunggal. Kemudian ordonya ini ordonya adalah ordo Poales. Familinya adalah kelompok Poaceae. Jenisnya di sini adalah Oryzae. Genusnya. Kemudian spesiesnya adalah Sativa, sehingga nama latinnya adalah Oryzae sativa. Tanaman padi. Oke, next. Kali ini kita akan belajar untuk memberi nama ilmiah. Nah, di pemberian nama ilmiah ini ya ada beberapa aturan. Yang pertama adalah bahwa kemudian pemberian nama ilmiah ini kita beri namanya adalah binomial nomenklatur. Nah, biarnya dua ya, nomial itu artinya penamaan, nomenklatur. Ini binomial itu artinya penamaan ganda, bahwa di sini terdiri dari dua kata. Oke, dibuat oleh Carolus Linnaeus. Ya, berdasarkan situs tersebut setiap spesies ya diberi dengan nama dengan dua kata dengan menggunakan bahasa Latin. Kata pertama itu menunjukkan marga atau genus. Sedangkan kata yang kedua ya kata pertama ditulis dengan huruf besar, diawali dengan huruf kapital, itu menandakan genus. Sedangkan kata yang kedua merupakan spesies yang diawali dengan tulisan huruf kecil ya. Nah, seperti kita lihat ya pada slide ini kita tahu bahwa nama-nama ilmiah ditulis dalam huruf. Jadi untuk penulisannya setelah tadi kita tahu bahwa kata pertama itu menunjukkan genus atau marga, kata yang kedua itu merupakan spesiesnya, maka di sini kita juga tahu bahwa penulisannya bahwa nama ilmiah itu ditulis dengan huruf miring ya atau ditulis dengan menggunakan garis bawah. Jadi kalau nulisnya nggak miring ya, katakanlah Zeamais gitu, kita tulis Zeamais, maka tidak miring, maka di bawahnya diberi garis bawah. Tapi kalau sudah miring, maka tidak perlu diberi garis bawah. Contohnya di sini ada jagung. Jagung nama ilmiahnya adalah Zeamais. Mangga itu Mangifera indica. Kacang tanah itu Arachis hypogea.
Kemudian melinjo itu Genetum genemon. Kemudian kopi itu Coffea arabica. Kemudian jambu biji itu Psidium guajava. Kalau rambutan Nephelium lapacum. Kemudian jeruk nipis itu Citrus aurantifolia. Jeruk keprok itu Citrus nobilis. Sedangkan jamu monyet itu Anacardium occidental. Lah, ini kalau hewan. Hewan itu contohnya di sini adalah gajah. Gajah itu Elephas maximus. Kalau kucing di sini adalah kucing rumahan adalah Felis domesticus. Kemudian harimau itu Felis tigris, ya. Di sini adalah tigris. Komodo itu Varanus komodoensis. Ikan mas itu Cyprinus carpio. Ikan mas itu. Kemudian untuk ikan mujair itu Tilapia mosambica. Terenggilis itu Manis javanicus. Badak itu Rhinoceros sondaicus. Maron itu Cavia cobaya, dan orangutan itu Pongo pygmaeus. Nah, ini adalah contoh-contoh penamaan binomial nomenklatur atau penamaan ilmiah dengan dua kata. Yang kata pertama itu menunjukkan genus atau marga, dan kata yang kedua itu menunjukkan spesies. Oke, kita langsung saja ke kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan salah satu alat yang kita digunakan untuk kita mengelompokkan secara mudah, ya, itu dengan bantuan berupa ya kunci atau berupa apa sih sebuah kunci atau sebuah petunjuk lah, ya, di mana di dalam kunci determinasi itu terdapat kunci-kunci atau apa ya kunci-kunci untuk kita bisa mengklasifikasikan suatu hewan atau tumbuhan. Nah, kedudukan suatu hewan atau tumbuhan kita tentu menggunakan kunci determinasi. Nah, melalui determinasilah kita bisa mengelompokkan secara mudah berdasarkan ciri-ciri dari hewan atau tumbuhan tersebut. Kunci determinasi sendiri dibuat berdasarkan ciri-ciri umum sampai ciri-ciri khusus, ya. Ya, memang dari umum ke khusus sampai pada spesiesnya atau jenis marganya. Kemudian semakin banyak ciri yang sama, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Ya, jadi kalau memang ketika dikelompokkan menggunakan kunci determinasi itu banyak kesamaan, maka itu semakin mirip kedua hewan tersebut atau tumbuhan. Lah, contohnya seperti ini. Mari kita perhatikan, ini adalah salah satu contoh kunci determinasi. Jadi kunci determinasi juga kita bisa buat sendiri, atau mungkin ketika anak-anak lihat antara buku paket dengan yang ditampilkan oleh Pak Fitri, memang tetap ada bedanya. Jadi memang kunci determinasi itu tidak ada aturan khusus yang membentuk satu kunci determinasi yang dipakai secara global, namun bisa disesuaikan dengan apa yang akan kita kelompokkan seperti itu. Oke. Sebagai contoh seperti ini. Kita identifikasilah gambar hewan-hewan berikut. Ini ada kuda, unta, ikan, katak, buaya, ular, kadal, gajah, cendrawasih, dan kelinci. Perhatikan. Kita ambil salah satunya adalah kuda, ya. Nah, perhatikan. Nah, kuda. Oke. Pertanyaan pertama. Dikunci determinasi. Ya. Apakah kuda yang pernyataan A memiliki sirip, yang B tidak memiliki sirip? Maka manakah yang termasuk dalam kuda? Ya, maka kuda termasuk dalam dalam 1B. Maka kita menuliskan 1B, ya. Nah, setelah itu dibaca petunjuk yang 1B ke nomor 2. Oh, berarti harus dilanjut ke nomor 2. Kulit halus dan lembab. Apakah yang kedua kulit ditutupi sisik, rambut, atau bulu? Manakah yang termasuk dalam ciri-ciri kuda? Nah, kuda itu tidak halus dan lembab, tapi kuda itu memiliki ya rambut atau bulu tipis di badannya. Sehingga kuda itu termasuk dalam kelompok 2B, ya. Maka kita tulis
Maka kita bisa menuliskan dengan 2B. Selanjutnya, nah, kita beri koma. Terus selanjutnya 2B itu apa? Wah, ternyata petunjuknya harus ke nomor 3. Maka kita lanjut ke nomor 3. Nah, kulit ditutupi oleh sisik, kulit ditutupi oleh bulu atau rambut. Manakah yang lebih tepat untuk menggambarkan kuda? Ya, kuda lebih cocok digambarkan pada 3B. Ya, di mana 3B mengatakan kulit ditutupi bulu atau rambut. Selanjutnya kita lihat di 3B. Wah, 3B itu ternyata memerintahkan kita untuk lanjut ke nomor 4. Oke, di nomor 4. Kulit ditutupi bulu dan memiliki sisik, atau kulit berambut dan terdapat kelenjar susu. Nah, lebih tepat yang mana? Nah, kulit itu berambut, ya. Jadi kuda itu berambut dan terdapat kelenjar susu. Maka kuda termasuk dalam kelas mamalia. Maka kita tulis di sini dulu 1B, 3B, koma 4B, koma sama dengan atau tanda panah juga boleh, sama dengan apa ini? Mamalia atau ya intinya mamalia ini. Seperti itu ya. Contohnya lagi di sini cuma ikan langsung aja. Memiliki sirip bernapas dengan insang selamanya, ya langsung berarti ikan. Maka ikan termasuk dalam kelas Pisces. Selanjutnya kita contoh lagi di sini itu buaya. Nah, buaya tidak memiliki sirip atau bernapas dengan insang kecil. Ya, buaya itu tidak memiliki sirip. Oke, maka ke nomor 2. Di nomor 2, kulit halus dan lembab. Kulit ditutupi sisik, rambut atau bulu. Mana? Wah, buaya itu ditutupi oleh sisik. Maka 1B, 2B. Selanjutnya, kulit ditutupi sisik, kulit ditutupi bulu dan rambut. Mana? Kulit ditutupi sisik. Maka jawabannya adalah 3A. 3 apa itu? Apa? Reptilia. Maka buaya itu kunci determinasinya adalah 1B, 2B, 3A, reptilia. Nah, seperti itulah cara untuk determinasi. Begitu juga dengan tumbuhan. Ini Pak Fikri ambil contoh mangga ya. Mangga, oke. Mangga, yang pertama memiliki akar, batang, daun, walau semu, tidak bisa dibedakan akar dan daun. Nah, memiliki akar, batang, dan daun, maka 1B. Lanjut, ternyata disuruh nomor ketiga, langsung ke nomor 3. Set. Nah, tidak mempunyai bunga, merupakan tumbuhan bunga. Nah, memiliki bunga tidak? Memiliki, ya, ada bunganya, mangga itu, maka 3B. Wah, ternyata 3B itu meminta kita untuk masuk ke 4. Oke. Selanjutnya, merupakan tumbuhan biji terbuka atau biji tertutup. Nah, termasuk biji tertutup karena ditutupi gua, maka 4B. Selanjutnya, setelah 4B itu harus angiospermae. Terus kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, nomor 5, berkeping 1 apa berkeping 2? Maka berkeping 2. Maka jawabannya adalah di kotil. Maka nah, ya, jawabannya itu adalah 1B, 3B, 4B, ya, 5B, tumbuhan mangga itu termasuk dalam tumbuhan angiospermae.
jenisnya adalah dikotil. Nah, itu saja pelajaran Pak Fikri kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari Pak Fikri. Kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.